lesu banget. Coba aku cek lagi yang di studio ini. Ini yang di studio ini hadir ada 1.755 orang yang berhasil masuk ke studio. Jadi kalau ditanya apa kabar, kalau lesu gitu kedengarannya kayak cuma ada 50 orang. Gak mungkin cuma ada 50 orang di sini. Selalu lebih dari 1.000 orang. Coba saya cek lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa tuh kan? Aduh berasa ada lebih dari 1.000 orang. Untuk yang lagi nonton lewat layar televisi, semoga Anda juga dalam keadaan sehat-sehat. Kalau ada yang lagi nggak sehat, semoga cepat sembuh. Cepat sehat lagi, bisa beraktivitas seperti normal ya. Untuk yang baru putus cinta, putus cinta tuh nggak usah dipikirin. Akhir dari cinta ya, kalau akhir dari suatu pacaran itu bukan berarti akhir dari segalanya. Akhir dari sebuah cerita cinta itu adalah the beginning of a new one. Jadi untuk yang baru putus cinta, sedih banget. Tapi harus ya, jangan sampai kelihatan jelek dan sedih. Itu nggak bikin orang naksir sama kamu. Pokoknya kalau kamu putus cinta, langsung blow rambut. Kalau untuk cewek, kalau cowok cukur, yang bersih, yang keren, mandi, wangi-wangi. Tapi jangan diminum itu parfum kebanyakan ya, nanti terlalu wangi. Dan pergi keluar dari gini, hah putus cinta, apa itu? Oke? Tamu-tamu saya yang pertama, tahun lalu sudah pernah ke sini. Waktu itu mereka belum menikah. Mereka lagi menjalin satu cerita cinta yang akhirnya berlanjut ke jenjang lebih jauh lagi. Dan sekarang mereka baru saja punya anak yang pertama. Anak pertama baru saja lahir beberapa bulan lalu. Anak perempuan lagi. Aduh, senang banget kita dengar cerita mereka ya. Ada Arumi dan Emil di sini. Masa ibu-ibu kayak gini? Ini halo Teh. Selamat ya. Terima kasih. Mas Emil selamat ya. Silakan duduk, silakan duduk. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Waktu itu kan masih pacaran ya. Iya. Sekarang sudah menikah, sudah jadi ibu-ibu, bapak-bapak beneran. Anaknya sudah kurang lebih 3 bulan ada. Betul. Namanya siapa? Lakesha Ariestia Dardak. Bagus banget namanya Lakesha. Ariestia Dardak. Nah ini dia. Ih lucu banget. Itu dari itu before after tuh. Itu Before baru after. lahir. Yang kecil mana? banget. Iya yang kecil sebelah banget kiri. ini ya. Yang dari jauh, yang di zoom in ini sudah beberapa Hari lalu aku foto. hari lalu. Gimana sih rasanya punya anak itu ya, apalagi anak perempuan didandanin loh, lihat tuh sudah pakai polkadot gitu, anaknya nangis lagi, aku dikasih topi apa katanya gitu ya. Gimana rasanya jadi ayah, jadi ibu? Senang sih kalau aku ya. Kamu senang nggak? Seneng lah. Oh Senang atau capek? Dua-duanya Lebih banyak bercampur. Lebih Iya. banyak senangnya Lebih ya. banyak senangnya. Tapi sekarang waktu tidur masih berkurang atau sudah cukup? Pada atau saat apa? awal-awal memang berkurang karena benar-benar nggak bisa ditebak dia bangun kapan, tidur kapan. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah jauh lebih lama tidurnya ketika malam gitu. Jadi orang tua cukup istirahat juga. Iya benar. Ini namanya bagus banget. Ada arti apa sih nama ini, didapat dari mana ini? Nyarinya lama nggak browsing nama? Lama banget sih enggak, cuman ayahnya yang langsung, oh ini aku mau ini. Gitu. Di mana yang dapatnya? Pertama agak susah. Nama yang paling gampang kan sebenarnya kombinasi nama ayah dan ibu kan. Iya. Betul. Nah dia depannya A, saya depannya E. Terus dia punya teori kalau punya anak tuh jangan di depan-depan namanya, ntar absen dipanggil duluan. Karena saya Oh gitu ya? Emangnya kenapa kalau absen dipanggil duluan kenapa? karena saya bukan anak yang selalu cemerlang di kelas. Jadi kalau misalnya ada ujian lisan, kebayang nggak kita dipanggil duluan? Kalau kita di tengah-tengah, udah nggak terlalu dekat. bisa nyontek dikit kan? Nah, jahat ya, Bu. Tapi kan nggak apa-apa kan, ayahnya pinter banget loh, ayahnya itu cemerlang sekali dari zaman muda di sekolahnya. Jadi sebetulnya anaknya namanya pakai A atau E juga oke pasti. Belum ditanya udah jawab, jangan-jangan nanti. Oke, jadi namanya itu dari mana dapetnya? Jadi akhirnya karena nggak bisa menggabungkan nama, kita cari karena pengen namanya Indonesia ya. Akhirnya salah satu yang paling dekat dengan Indonesia kan Sansekerta. Oh bahasa Sanskrit. Jadi kita cari aja di Google tuh ada list of names gitu. Oke. Nah cari yang pronunciation, ejaan, cara menyebutkannya tuh Indonesia. Mudah, oke. Mudah, jangan bule gitu Ya atau nanti di apa. sekolah juga bingung ya kalau sekolah di Jadinya Indonesia kan. standar gitu. Jadi nemulah nama itu ya, Keisha. Lakesha. Dan kita juga berpendapat bahwa kita kan nggak ada yang tahu jalan hidup anak. Jadi kayak kita tidak berhak untuk
memberikan jalan hidup tersebut dari nama, karena katanya beberapa nama kalau yang keberatan bahaya anaknya. Jadi Iya, ada sudah kita kepercayaan gitu, benar kan. betul. Jadi kita waktu namanya hamil kan, jadi ya udah kita ngambil yang aman-aman aja. Lakeisha itu artinya hidup, jadi nggak begitu berat lah insya Allah. Oke, dan itu langsung setuju dengan nama itu? Berdua langsung? Langsung setuju. Langsung, cuman waktu itu dia bilang nggak nyiapin nama buat cowok, udahlah satu aja cewek, kalau nanti cowok kita pikirin lagi sih. Memang sudah langsung di USG kan kalau sudah beberapa bulan sudah memang kelihatan ya itu Bener. perempuan. Dokter juga Cuman dokternya bilang belum fix ya. belum fix, dokternya nggak berani memfikskan gitu, karena nggak ada yang pernah tahu kehendak Allah nanti ketika lahir tahu cowok gimana. Bener, katanya bener, gitu. bener. Oke, tapi namanya cantik sekali dan aku ngelihat ibu-ibu ini nggak kayak ibu-ibu ya. Kok kamu nggak terlalu Masih cantik. berubah? Hah? Masih. Memang naiknya berapa kilo? 8. Naiknya segitu aja. 8 kilo, aku tuh 20 kilo. Tapi udah langsing lah. 10 tahun. Anaknya tuh 10 tahun ya iyalah. Tapi dari point of view-nya sang suami ya, kalau Emil ngelihatnya Arumi apa yang berubah dari dia? Selain mungkin penampilan sedikit berat badan tapi sedikit banget setelah menjadi ibu. Apa ya, kalau lagi nggak sama babynya tuh nggak ada yang berubah, which is the best thing justru buat saya, karena Oke. kita nggak pengen abis punya anak terus tiba-tiba jadi maksudnya stigma ibu-ibu yang akhirnya nggak punya passion, nggak punya cheerfulness kan gitu kan. Iya, ngurusin bayi aja gitu, ribet dengan Tapi popok. begitu harus ngurus bayi, ya, she can do it without complaining gitu, maksudnya udah natural gitu, kayak nggak pakai latihan tuh bisa aja gitu. Nggak pakai latihan, nah itu dia. Salut ya harusnya sama ibu-ibu di seluruh dunia. Ibu-ibu pertama kali jadi ibu itu kan kita juga memang nggak ada sekolahnya, nggak ada apa, Iya, but it comes naturally ya. Iya, iya. Dan kamu nggak pakai helper ya di rumah, maksudnya nggak ada kayak suster, babysitter gitu nggak Babysitter pakai ya? khusus untuk si baby sih nggak ada. Untuk Cuman Lakeisha, helper terbesar ya mama lah, karena orang terdekat keluarga. Betul, dan punya pengalaman sejibun kan. Betul, Jadi betul, heeh. dibantuin banget kalau misalnya anak dia udah kayak peramal gitu, kalau anaknya nangis itu lapar itu. Udah itu, tahu udah ya. tahu. Jadi padahal sama aja ya bunyi bayi. Gitu Iya, aja kan. bener. Kalau masih bangun malam kemarin-kemarin ayahnya ikut bangun. Ikut. Tergantung besoknya pagi-pagi ada urusan nggak, kalau nggak ada urusan, apalagi kalau misalnya Jumat besoknya weekend bangun kamu juga. Temenin. Pakai melotot temenin gitu ya. Dia cukup ini juga, maksudnya pengertian juga. Jadi kadang-kadang kita kan ada delay ya, sampai dari bayinya nangis sampai kita bereaksi gitu. Di-delay-delayin kalau tengah malam. Apa Iya. tuh? Ini apa tuh? Tunggu beberapa saat kan, kadang-kadang dia juga cuma nangis terus habis itu tidur lagi. Oh iya benar. Kalau makin kenceng baru baru banget. Tapi di awal-awal sih nggak masalah. Nggak ada masalah ya di awal-awal. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Lakeisha sih sekarang lagi di rumah ya, sama mama ya di rumah ya. Jadi kita nggak bisa wawancara langsung bayinya, nggak apa-apa ya. Tapi masih ada orang tuanya di sini, tetap bisa rasanya.